Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duriska. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana serta Teknologi Komputer 1. Tugas ini tidak kami kerjakan secara individu, melainkan kami kerjakan secara berkelompok. Dalam kelompok terdiri dari beberapa orang, yaitu saya sendiri, Duriska, yang kedua, Emi Adela, yang ketiga, Irmayana, yang keempat, Andi Hasrul Haris, dan yang kelima, Ilpan Padilla. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia dalam menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana serta Teknologi Komputer 1. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Ialah Nabi yang telah berhasil merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman. Kepada kedua orang tua pula kami berterima kasih atas support dan dukungan, dan kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana serta Teknologi Komputer 1, terima kasih kepada Ibu Siti Ibra Mustafa Kamal, SE MSC atas dukungan dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas observasi dari mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana. Dan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kelara, terima kasih. Kepada Bapak Detrandus Haji Amran, terima kasih telah menerima kami di sekolah untuk melakukan observasi. Ini penjelasan dokumentasi dalam bentuk video hasil observasi yang kami lakukan di SMP Negeri 1 Kelara. Nah, di lokasi ini kami berada di luar ruangan, tepatnya dekat taman. Kami melihat-lihat bagian sekitaran taman. Nah, yang kedua itu kami berada dalam ruang kelas bersama dengan peserta didik. Nah, dalam ruangan itu kami berbincang-bincang dengan peserta didik mengenai tentang sarana dan prasarana yang ada dalam kelas. Nah, selanjutnya kami berada di laboratorium komputer, sekaligus mewawancarai kepala sekolah dan guru-guru lainnya. Nah, di mana dalam lab komputer ini terdapat beberapa komputer serta sarana dan prasarana lainnya. Selanjutnya, dokumentasi dalam bentuk foto dari hasil observasi yang kami lakukan selama dalam peninjauan di SMP Negeri 1 Kelara. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Poin pertama, kita membahas mengenai tentang gambaran umum SMP Negeri 1 Kelara. SMP Negeri 1 Kelara adalah salah satu sekolah yang terletak di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Sekolah ini berdiri tepatnya pada tahun 1979. SMP Negeri 1 Kelara merupakan sekolah yang sangat banyak diminati oleh siswa. Nah, untuk kurikulum yang digunakan pada sistem pembelajarannya itu kurikulum 2013. SMP Negeri 1 Kelara merupakan sekolah yang memiliki potensi siswa maupun siswi yang sangat luar biasa dalam hal akademik maupun non-akademik, yang dimana setiap tahunnya biasa menghasilkan penghargaan dari setiap lomba yang diikutinya. Sekolah ini juga memiliki pengajar yang tidak kalah luar biasa dalam hal mendidik maupun mengajar siswa yang ada di sekolah. Karena keberhasilan seorang pelajar itu datangnya dari pengajar yang luar biasa. Nah, berikut ini visi dan misi SMP Negeri 1 Kelara. Adapun visi yaitu membangun karakter untuk berprestasi berdasarkan iman dan takwa. Adapun misinya, yang pertama, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga
sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Yang keempat, mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal. Dan yang terakhir, yang kelima, menerapkan sekolah dan komite sekolah. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai gambaran umum dari SMP Negeri 1 Kelara. Kita melangkah ke poin kedua, yaitu mekanisme untuk melakukan perencanaan SAPRAS atau sarana prasarana. Nah, dalam mekanisme perencanaan ini terdapat dua tahap. Yang tahap pertama membahas perencanaan sarana maupun prasarana yang direncanakan melalui RKAS atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, di mana dalam perencanaan ini sering dilakukan pada akhir tahun anggaran. Dalam perencanaan ini diadakan terlebih dahulu rapat bersama dengan mengundang seluruh guru-guru, staf, tata usaha, serta komite sekolah. Dan yang kedua, tahap kedua, membahas tentang tahap perencanaan sarana prasarana yang dirancang oleh Dinas Pendidikan, karena dengan pengadaan sarana prasarana di tahap ini muncul dari bantuan yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan. Jadi, mengenai rancangan atau rencana sarana maupun prasarana untuk tahap ini disusun atau ditentukan oleh pihak lembaga Dinas Pendidikan. Nah, itulah tadi membahas mengenai tentang perencanaan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pengadaan. Untuk mekanisme yang dilakukan oleh pihak SMP Negeri 1 Kelara untuk melakukan pengadaan sarana maupun prasarana, yaitu yang pertama, pembelian dengan dana dari DAK. Apa itu DAK? DAK itu singkatan dari Dana Alokasi Khusus, dan ada pula dana dari dana BOS. Jadi, untuk proses pengadaan sarana maupun prasarana dilakukan secara langsung oleh pihak sekolah. Pihak sekolah yang mengadakan atau membeli dengan masuknya dana yang telah menjamin sekolah. Yang kedua, bantuan dana dari Dinas Pendidikan. Proses kedua ini, seluruh perencanaan yang disusun dan diatur oleh Dinas Pendidikan. Jadi, untuk adanya sarana maupun prasarana yang masuk selain yang direncanakan oleh sekolah, datangnya dari biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Poin selanjutnya membahas tentang kegiatan yang dilakukan. Apa sih kegiatan yang kami lakukan pada saat observasi kemarin? Nah, untuk lebih jelasnya, berikut uraian kegiatan pada saat observasi. Pada tanggal 17 April 2021, uraian kegiatan yang dilakukan yaitu wawancara mengenai tentang sejarah sekolah, pembangunan sekolah, sarana maupun prasarana, serta kegiatan proses belajar mengajar. Nah, narasumber pada saat itu yakni Kepala Sekolah, Detrandus Haji Amran. Dan pada tanggal 25 April 2021, uraian kegiatan yang kami lakukan yakni wawancara mengenai tentang sarana maupun prasarana sekolah kepada pengelola atau yang diberi tanggung jawab, serta kami melakukan dokumentasi dan pencatatan sarana maupun prasarana sekolah. Narasumber pada kegiatan itu yakni Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana Prasarana, dan Bendahara Sekolah. Pada tanggal 26 April 2021, kami melanjutkan kegiatan yang belum terselesaikan sebelumnya, seperti mendatangi ruangan-ruangan yang diperlukan datanya. Dan ada pun narasumber pada hari itu. Yang pertama, Muhammad Yunan SPD, selaku sebagai penanggung jawab
ruang perpustakaan. Yang kedua, Dian Hardianti Asmar SPD selaku sebagai penanggung jawab ruang laboratorium IPA. Yang ketiga, Sahman SPD selaku sebagai penanggung jawab ruang laboratorium komputer. Dan yang keempat, Lahodin sebagai penanggung jawab ruang bimbingan konseling dan aula. Dan pertemuan terakhir pada tanggal 27 Mei 2021. Uraian kegiatan pada hari itu yakni penyerahan sertifikat yang secara langsung diberikan kepada Bapak Sirajuddin SPD dan Bapak Sahman SPD. Poin selanjutnya kita membahas tentang database. Dalam database ini terdapat beberapa uraian di dalamnya. Yang pertama itu uraian jumlah guru laki-laki, tenaga pendidik laki-laki, pendidik dan tenaga kependidikan laki-laki, serta peserta didik laki-laki dan begitupun perempuan. Nah, jadi jumlah dari guru laki-laki yaitu 23 orang, tenaga pendidik laki-laki 11 orang, pendidik dan tenaga kependidikan laki-laki 11 orang, peserta didik laki-laki berjumlah 143 orang. Dan adapun jumlah guru perempuan yaitu 24 orang, tenaga pendidik perempuan 11 orang, pendidik dan tenaga kependidikan perempuan 11 orang, dan peserta didik perempuan 186 orang. Uraian selanjutnya membahas tentang uraian ruangan, jumlah, serta detail ukuran dan deskripsi lainnya. Yang pertama, ruang kelas. Jumlahnya 13. Untuk detail ukurannya per kelas yaitu 9 x 9 meter. Selanjutnya laboratorium dengan jumlah 2. Detail ukurannya yaitu 8 x 8 meter. Selanjutnya ruang guru. Jumlahnya 1. Ukuran ruang guru 12 x 8. Selanjutnya toilet berjumlah 3. Ukuran toilet 4 x 4 meter. Selanjutnya UKS berjumlah 1 dengan ukuran 5 x 5. Ada ruang kesenian dengan jumlah 1 ukuran 6 x 5 meter. Ada pula perpustakaan dengan jumlah 1 dengan ukuran 8 x 8 meter. Ada perpustakaan jumlahnya 1 dengan ukuran 8 x 8 meter. Ada pula lapangan sepak bola dengan jumlah 1. Ukurannya itu 60 x 40 meter. Ada pula aula atau auditorium jumlahnya 1 dengan ukuran 8 x 8 meter. Ada pula parkiran dengan jumlah 1 ukuran 8 x 5 meter. Dan yang terakhir, taman. Jumlahnya 1 ukuran 3 x 3 meter. Uraian selanjutnya yaitu uraian jumlah siswa per kelas. Untuk kelas 7, jumlah siswa perempuan 68 dan jumlah siswa laki-laki 41, jadi totalnya 109. Dan untuk kelas 8, jumlah siswa perempuan 61 dan jumlah siswa laki-laki itu 49, jadi totalnya 110. Dan untuk kelas 9, jumlah siswa itu untuk perempuan 67 dan laki-laki 43. Jadi totalnya yakni 110. Jadi untuk jumlah siswa secara keseluruhan baik itu perempuan maupun laki-laki mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 yakni 329 siswa. Nah, selanjutnya membahas tentang uraian kondisi sarana dan prasarana SMP Negeri 1 Kelara. Yang pertama, kondisi baik. Sebagian besar dari sarana prasarana SMP Negeri 1 Kelara itu dalam keadaan kondisi baik. Dan yang kedua, rusak ringan. Terdapat 2 yang mengalami rusak ringan, diantaranya yaitu komputer dan keyboard. Dan untuk rusak sedang tidak ada. Dan untuk rusak parah terdapat 2 juga, yaitu komputer dan keyboard. Nah, uraian selanjutnya yaitu uraian ruangan tentang kode inventarisasi, kepemilikan, pemeliharaan dilakukan per periode. Nah, dari sekian banyak
uraian ruangan cuma satu yang bukan kepemilikan serta pemeliharaan yang dilakukan per periode oleh SMP Negeri 1 Kelara, yaitu lapangan sepak bola yang dimana kepemilikannya itu secara umum serta pemeliharaan yang dilakukan per periode itu secara umum. Nah, untuk selebih dari itu, untuk kepemilikannya itu dimiliki oleh sekolah dan pemeliharaannya dilakukan setiap keluar anggaran. Berikut ini uraian grafik prasarana dari tahun 2018 hingga 2021. Yang pertama, meja. Pada tahun 2018 berjumlah 300 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu berjumlah 345. Dan pada tahun 2020 berjumlah 360 dan pada tahun 2021 mengalami lagi peningkatan dengan jumlah 375. Nah, itulah jumlah dari meja dari tahun ke tahun. Dan yang kedua yaitu kursi. Pada tahun 2018 yang berjumlah 300 dan 2019 mengalami peningkatan dengan jumlah 345 dan pada tahun 2020 berjumlah 360 serta mengalami lagi peningkatan pada tahun 2021 dengan jumlah 375. Dan yang ketiga terakhir yakni papan tulis. Pada tahun 2018 berjumlah 10 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan jumlah 15 dan pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan dengan jumlah 20 dan terakhir pada tahun 2021 dengan jumlah 25. Jadi di bawahnya terdapat persentase prasarana SMP Negeri 1 Kelara mulai dari tahun 2018 hingga 2021. Nah, itulah tadi pembahasan dari hasil observasi yang kami lakukan di SMP Negeri 1 Kelara. Jadi untuk kesimpulan dari hasil observasi kami yakni SMP Negeri 1 Kelara merupakan sekolah yang beralamat di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Nah, sekolah ini naungan dari Kemendikbud, yang dimana sekolah ini di dalamnya memiliki berbagai ekstrakurikuler serta proses pembelajaran yang baik. Dan jika ditinjau dari segi sarana maupun prasarana, sekolah ini tidak lagi merasakan yang namanya keterbatasan perlengkapan maupun peralatan, karena bisa dikata peralatan maupun perlengkapan dalam sekolah ini sudah terpenuhi. Nah, poin selanjutnya adalah saran. Adapun saran yang kami keluarkan mengenai pemeliharaan sarana maupun prasarana yang ada di sekolah, bagaimana untuk kedepannya agar sarana maupun prasarana yang ada di sekolah bisa diperhatikan dan dijaga sebagaimana semestinya. Serta pemerintah juga harus memperhatikan baik lembaga pendidikan yang membutuhkan sarana maupun prasarana yang ada di sekolah, tepatnya SMP Negeri 1 Kelara. Dan sebagai pihak dari lembaga pendidikan SMP Negeri 1 Kelara agar senantiasa menjaga dan merawat apa-apa yang berkaitan tentang sarana maupun prasarana sekolah. Itulah tadi penjelasan hasil observasi yang kami lakukan di SMP Negeri 1 Kelara. Dan kami berharap bantuan dari teman-teman dengan cara like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Karena satu like, komen, dan share dari teman-teman sangat bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.